Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kepada saudara-saudara, bapak-bapak, para muadzafin, para pekerja baik marbot masjid atau para pegawai tukang ma'had atau para juru masak atau pegawai di bidang usaha dan lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Kamis diadakan yaitu tausiah, kajian untuk saling berbagi nasihat baik para asatid atau para muadzafin, para pekerja, dan ini dalam rangka yaitu untuk kemaslahatan kita semuanya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala berfirman dalam beberapa ayatnya berkaitan dengan masalah tawakal. Sebagaimana Allah taala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hendaklah atau hanya kepada Allah Ta'ala hendaknya kalian bertawakal, wahai orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya untuk mendapatkan iman yang benar maka tidak lepas daripada yaitu tawakal. Karena Allah Ta'ala menyatakan jika kalian orang-orang yang beriman maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan mengkaji, kita akan belajar bersama yaitu dengan tema hakikat tawakal. Yang pertama, makna tawakal itu sendiri. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam salah satu karya kitabnya yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan bahwasanya tawakal adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mendatangkan bahaya, dan tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tawakal itu adalah amalan hati. Ada 3 unsur dalam jiwa manusia, dalam diri manusia, yaitu lisan kita berbicara, anggota badan kita yang melakukan pekerjaan, kemudian hati adalah juga punya amalan
Di antaranya adalah amalan hati itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyandaran atau menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa kita mungkin pasrah. Kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwasanya Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepada apa yang menjadi hajat semua makhluknya. Hanya Allah Ta'ala yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Sehingga pantaslah kita semuanya adalah makhluk yang lemah, manusia yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya tidak tahu mana yang baik yang buruk yang akan mengenai kita. Maka hendaklah jiwa tawakal, sifat tawakal kita hendaknya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan tawakal. Bahwasanya tawakal adalah merupakan pokok dari semua pilar keimanan dan ihsan. Tawakal itu ibaratnya seperti badan yang sangat penting bagi kepala. Kepala tidak akan tegak kecuali di atas badan. Seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-tawakkulu ala jima'il iman. Bahwasanya tawakal itu adalah di atas semua kumpulan iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat pentingnya yaitu jiwa tawakal tersebut, maka diibaratkan seperti badan bagi kepala kita. Kepala tidak akan bisa berdiri di atas ini kecuali dengan adanya badan, dan badan itulah ibaratnya tawakal. Kemudian yang berikutnya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menerangkan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertawakal. Maka bergembiralah bagi kaum muslimin yang menyandarkan urusan dan meyakini dengan sekuat-kuat keyakinan bahwasanya kita menyandarkan urusan, kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini pula mengisyaratkan, menginformasikan kepada kita semuanya bahwasanya Allah adalah memiliki sifat habba, sifat cinta, dan kita tidak boleh membuang, meniadakan sifat yang Allah miliki untuk dirinya, yaitu sifat cinta. Oleh karena itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa mengamalkan tawakal, karena mereka tidak ingin ada sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi makhluknya, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk keutamaan tawakal adalah bahwasanya tawakal adalah perkara yang wajib yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 122, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanyalah kepada Allah ta'ala kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang-orang yang beriman, iman yang sesungguhnya, orang mukmin yang sesungguhnya
adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk keutamaan daripada tawakal, bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebagaimana dalam surat Talaq ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keutamaan tawakal yaitu bahwasanya ada 70.000 golongan umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa dihisab, dihitung amalnya, dan tanpa diazab lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan langsung masuk surga, dan ciri-cirinya mereka adalah humul ladzina la yastarquna. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Apa diruqyah ini? Disuwuk ya. Atau dibacakan doa-doa baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa kita mungkin dijampi, disuwuk, tapi menggunakan ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa yang dibolehkan. Maka ini adalah namanya ruqyah. Lah, ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab adalah mereka tidak minta diruqyah. Kalau meruqyah boleh, ya. Kalau meruqyah itu boleh. Tapi minta diruqyah ini termasuk perkara yang dibicarakan oleh para ulama. Tapi ciri orang yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab adalah orang yang tidak minta diruqyah. Kemudian ciri yang berikutnya adalah walayak tawun. Orang yang masuk surga ini mereka tidak, yaitu berobat dengan menggunakan besi panas ya. Jadi dicos, walayak tawun. Dan mereka ketika mengalami sakit, baik luka yang menaun atau sejenisnya, mereka tidak pernah menggunakan pengobatan dengan sistem besi yang dipanaskan. Misal di sini ada tukang kakinya sakit, lewama boroen, ya. Karena tukang besi, ambil besi, dipanasin. Ya secara ini mungkin sembuh, ya. Jadi orang yang sakit menaun, entah bakteri atau virus yang lama, ya, borok yang nggak sembuh-sembuh, ya. Mungkin ketika dengan pengobatan pakai besi yang dipanaskan untuk membunuh kuman dan sebagainya, mungkin sembuh. Tapi ini perkara yang tidak disukai, tidak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih banyak cara pengobatan lainnya. Ya, kalau sekarang mungkin pengobatan seperti itu ya hampir kita tidak ya, menjumpai. Borok sing tahunan ngoten nggih. Terus dipekno wesi, diobongno wesi, dicosno ngoten, hampir pun pengobatan ngeten iki pun ndak pernah kita lihat nggih. Sekarang sudah modern, pakai kompres, pakai cairan pembersih, pakai pembunuh kuman nggih. Sehingga luka tidak menjadikan busuk dan sebagainya. Kalau dulu mungkin ada orang pengobatan untuk membersihkan kuman seperti itu, mungkin ya ada yang menggunakan lintah, ya. Jadi cara mengambil darah-darah kotor pakai lintah, ya. Sehingga setelah dihisap, ya, sama lintah itu darah kotor habis, mungkin setelah itu gantilah sel-sel baru atau darah yang muncul itu yang segar, yang baru, sehingga bisa menutupi luka dan sebagainya. Tapi ala kulli hal bahwasanya berobat dengan menggunakan besi ini adalah ditinggalkan
oleh orang-orang yang termasuk akan masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Kemudian ciri yang ketiga adalah wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial, baik burung, binatang-binatang tertentu, atau melihat orang-orang tertentu, atau mendengar suara tertentu. Dalam dirinya tidak pernah menganggap sial semacam itu. Maka ini adalah termasuk ciri orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dia tidak pernah menggagalkan sebuah urusan, pekerjaan, hajatan karena menganggap sial sesuatu, enggak. Dan biasanya di orang-orang kuno masih itu, mau punya hajatan, punya walimah, kok apa itu? Ada suara tertentu yang menurut pikiran dia ini menjadikan was-was. Enggak usah kita adakan hajatan sekarang atau bulan ini. Ada firasat yang enggak baik. Apa firasatnya? Ini loh bulan selo gitu ya. Nah, seselane barang sing Allah katanya. Jadi apa itu? Bulan Dzul Qa'dah, mantun Syawal. Lah sekarang ini bulan selo, bulan Dzul Qa'dah. Ini orang Jawa dulu ya, orang-orang kuno masih seperti itu. Wis talah jangan punya gawe, enggak usah mantu kalau berada di bulan selo. Ini berarti orang primitif ini, masih orang kuno. Bulan, waktunya. Ada lagi sebagian orang kalau dulu mbah-mbah kita malam lagi kumpul di tengah keluarga di rumah, kemudian terdengar suara, lah burung gagak itu lah biasa atau malam tuh keluar burung deres atau burung apa nih, lah itu wah alamat ini. Ini alamat sial. Jadi tiaroh itu menganggap alamat sial. Burung gagak pertanda kayaknya keluargaku ngendi iki ya. Ojo-ojo sing nanggone Sumatera iki gak ono iki gitu ya. Jadi menganggap seperti dia firasatnya itu kayaknya nggak ada salah satu dari keluarga kita gitu ya. Jadi menganggap ini tanda kematian. Nah, ini termasuk penyakit ini. Jadi menganggap sial semacam itu. Padahal burung tidak diciptakan untuk itu. Kasihan manuke. Jadi dia diciptakan bukan untuk tanda kematian, bukan tanda sesuatu. Ya. Kalau tanda nek tambah amar dipanen akeh kuntule wajar niku. Cara ini bukan sesuatu yang menyelisih apa itu ya, keyakinan yang sehat. Nyata kalau habis panen mesti burung panjada datang gitu. Kalau memang di padang pasir lihat burung, oh kayaknya di sana ada sumber mata air, wajar semacam itu. Ini adalah sesuatu yang apa istilahnya itu alami gitu . Tapi kalau burung terus ditandai ono sing mati iki gagak iki kok mencelok nang ndure omah suaranya terdengar. Nah, sebagian orang ini ada buku dulu saya karangannya Pak Najih Ahyad rahimahullah taala, pemimpin pondok pesantren Mas Kumambang, dulu mengarang buku. Saya itu dulu kitab tauhid diantaranya karangan beliau yang saya perhatikan. Dia bercerita dalam buku itu, waktu rombongan pedagang orang-orang dukun, orang dukun itu naik kendaraan kulaan ke Surabaya. Di tengah perjalanan rombongan ini melihat ada iring-iringan mengantar jenazah. Jadi iring-iringan mengantar jenazah. Maka di dalam mobil rombongan ini ada yang kelihatan murung, lesu. Akhirnya kancane tanglet, lho, kenging apa sampean? Keluarga sampean ta sing meninggal iki, gitu. Jadi kayaknya kok jangan-jangan ini yang meninggal ini adalah keluarganya. Enggak ada hubungan kerabat.
yang meninggal itu kita juga nggak kenal. Lho lha apa sampean kok ketok sedih murung ngene Mas? Kaya ing kukulaanku ki daganganku gak akan badi iki. Ndak akan beruntung. Lho tandane apa? Lah iku ono iring-iringan jenazah. Oh gitu. Jadi menganggap sial dengan adanya iringan jenazah, usahanya tidak akan sukses, tidak akan mendapatkan untung, badi dan sebagainya. Ini yang tidak benar. Lagi, napa nggih? Orang melihat di tengah jalan, ono mlaku motone picek sisih ngoten nggih. Terus, wah sial iki. Lah apa sial? Ono wong mlaku mripate gak ketok satu ngene nah. Apa tandanya? Wis tah wis proyek iki gak beres iki pincang siji nggo. Jadi ada menganggap sial karena melihat postur atau melihat perawakan seseorang nggih. Tapi kalau di warung misalnya nggih, terus lihat ada orang perutnya besar, terus kelihatan sakit parah gitu, kita nggak nganggap sial, cuman aja dari sisi kesehatan, waduh, jangan-jangan ini jenis penyakit-penyakit yang membahayakan. Lalu kita berhati-hati, tindakan preventif itu tidak apa-apa, ya. Tindakan berjaga-jaga. Ini tidak termasuk mengurangi yang namanya tawakal dan juga tidak termasuk kegolong daripada sial. Ini. Pak dokter atau bagian kesehatan mungkin lebih paham ya. Jadi hendaklah dihindari, semacam ini hendaklah dihindari. Kita menghindarinya itu dalam rangka untuk menjaga diri ya. Jadi menjaga diri. Kita tetap namanya usaha. Kalau masalah penyakit itu kena apa enggak kena itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi agama Islam mengajarkan seperti itu. Mana yang membahayakan hendaklah kita hindari ya. Mana yang membahayakan hendaknya kita menghindari. Nah, ini diantara ciri daripada orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, diantaranya adalah tidak menganggap sial dengan sesuatu baik yang dia dengar atau yang dia lihat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah bertawakal kepada Tuhannya. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini termasuk keutamaannya. Jadi orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab adalah termasuk orang-orang yang bertawakal. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian macam-macam tawakal. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sudah kita sampaikan di atas tadi ya. Jadi termasuk dalilnya adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi hukumnya wajib orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu atas perkara tersebut. Dan ini bagi dua ya. Tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu atas perkara tersebut, seperti tawakal kepada orang mati, maka hukumnya adalah syirik ya. Tawakal kepada orang-orang yang di kuburan ya. Misalnya ya, datang ke makam orang tertentu lalu bahkan terucapkan ya, saya serahkan urusanku, mati hidupku saya serahkan kepadamu wahai penghuni kubur. Apa ada semacam ini? Ada. Dunia sekarang mana nggak ada. Dan kadang bisa dilihat di tayangan YouTube ya. Orang-orang menyandarkan urusan kepada orang-orang yang mati ya. Jadi hajatnya, semua perkaranya diserahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan mereka datang di tempat pekuburannya dan mereka menyampaikan perkara tawakalnya tersebut. Maka ini adalah termasuk
tawakal yang syirik. Kemudian tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang manusia mampu atas perkara tersebut, disertai hatinya bergantung dan kuatnya bersandar kepada manusia tersebut. Jadi bertawakal kepada manusia dalam perkara yang manusia itu mampu. Manusia itu mampu. Kita serai, kita pasrah kepadanya itu dia mampu. Cuman yang menjadi masalah itu orang yang pasrah, orang yang bertawakal tadi itu sangat bergantung kepada orang tersebut. Hatinya sangat bergantung kepada orang tersebut. Kuatnya keyakinan penyandaran dia kepada orang tersebut. Maka ini adalah termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Gambarannya itu seperti misalipun ada orang miskin datang kepada orang kaya raya, dia nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, lalu pokoknya hidupnya itu tidak menentu, lalu dia datang kepada orang yang kaya, dia menyampaikan hajatnya, dia menyampaikan isi hatinya, saya mati hidup, enak nggak enak, pokoknya baik dan buruknya aku serahkan kepada engkau. Jadi dia itu seakan-akan budak, seakan-akan menganggap dirinya itu adalah seorang budak yang menyerahkan semua urusan kepada tuannya, yaitu kepada orang kaya tersebut. Sehingga seakan-akan dalam benaknya itu tidak ada semacam kemampuan kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada orang kaya tersebut. Dan ini berbahaya. Ini adalah termasuk syirik kecil, termasuk syirik. Sehingga seandainya si kaya ini mati atau si kaya ini pindah tempat atau bangkrut, maka dia akan menjadi manusia yang sangat terpukul, dalam artian putus hatinya, kayaknya nggak ada harapan lagi, stres langsung, karena tempat bergantungnya dia orang kaya tersebut mungkin bangkrut atau mungkin dia meninggal dunia. Maka hal ini adalah tidak patut dimiliki bagi orang yang beriman, dan ini termasuk kategori syirik kecil. Adapun kalau kita menyerahkan urusan kepada orang lain dan dia mampu untuk mengurusinya, kita pasrah kepadanya suatu perkara dan dia mampu untuk melakukannya, maka hal ini adalah hukumnya boleh, hukumnya boleh. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh tawakal. Contoh yang terbaik tidak ada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan contoh yang terbaik dalam masalah tawakal dan semua urusan agama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka kita perhatikan bagaimana tawakalnya Rasulullah. Apa hanya cuman berserah diri kepada Allah tanpa usaha? Apakah disertai dengan usaha? Kita perhatikan dalam peristiwa hijrah. Nabi Muhammad SAW meminta sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menempati posisi beliau, tidur di tempat tidur beliau. Satu langkah. Rasulullah tahu rumahnya sampun dikepung, rumahnya sampun dikepung, sampun diintai, musuh sudah di luar rumah. Tapi Rasulullah meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dirinya tidur di tempat tidurnya. Sementara orang yang di luar tidak menunggu, mengetahui Rasulullah masih ada di rumah, masih ada di dalam rumah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin faedahnya Jadi Rasulullah menyuruh sahabat Ali bin Abi Thalib menjadikan dirinya siap untuk nanti didatangi oleh orang-orang musyrik kufar, dalam rangka diantara adalah Rasulullah ini kan keluar rumah, dia nanti akan menyelamatkan diri menuju ke rumahnya Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka kalau tahu posisi kamarnya kosong, maka mereka akan cepat bereaksi. Mereka akan ngejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak. Rasulullah ketika sudah keluar dari rumahnya dan mereka tidak ada yang tahu sama sekali, maka ketika mereka menyadari, dilihatnya ternyata masih ada orang di dalam rumahnya, masih ada orang di tempat kamarnya, maka mereka tidak segera bereaksi, tetap di tempatnya. Baru mereka merasa curiga, kok lama, sedangkan Rasulullah sudah jauh dari tempat rumahnya, sudah sampai di tempat yang dituju, yakni rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baru mereka masuk ke dalam rumah, ternyata yang didapati adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga gerakan mereka tidak begitu cepat menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum hijrah. Kemudian sebelum hijrah beliau menyiapkan teman perjalanan yang terbaik, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk menyertai beliau perjalanan yang sangat panjang dari kota Mekah menuju ke kota Madinah dengan butuh waktu yang lama. Maka beliau mencari teman yang terbaik, ya. Jadi ini usaha. Rasulullah enggak lenggang lari sendirian, enggak, tapi beliau mencari teman yang terbaik dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan bekal perjalanan. Nah, ini perhatikan, Rasulullah seorang nabi, yaitu orang termulia, orang yang paling takwa, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masih beliau menyiapkan perbekalan, baik makanan atau minuman untuk perjalanan beliau. Jadi bukan bonek. Orang tingkatan iman yang tinggi itu tidak seperti digambarkan oleh orang-orang sufi. Klontang-klantung temi jalan, gawa tongkat, mbok isine apa tas niku. Dari Tuban sampai Giri, oh tawakal, masa tawakal kayak gitu, sandalan jepit nek coplok repot. Jadi ada orang-orang menganggap tawakal itu orang yang tanpa bekal. Enggak, ini contoh Rasulullah terbaik. Jadi beliau menyiapkan perbekalan, dan bahkan yang menyiapkan perbekalan itu di antara adalah putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Asma. Ketika bekal itu diikat, tidak ada ikatannya, maka beliau mengambil tali ikat pakaiannya, bajunya, maka dikenal dengan Dzun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Ini adalah gelar yang diberikan kepada Asma ketika merelakan ikat pinggangnya untuk mengikat perbekalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kisah Ali bin Abi Thalib. Dua, temannya Abu Bakar. Ketiga, bekal. Yang berikutnya adalah kendaraan. Rasulullah itu menyewa sebelum berangkat hijrah, itu sudah menyewa onta terbaik, onta terbaik disewa. Padahal itu ontanya Abu Bakar, cuman Rasulullah enggak disewa, enggak mau beliau gratis, enggak. Jadi beliau menginginkan untuk disewa. Jadi ontanya itu disewa. Dia menyiapkan kendaraan. Jadi Rasulullah tidak kelontang-kelantung pakai jalan kaki, enggak, tapi beliau pakai kendaraan. Di zaman dulu terbaik adalah onta. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan tukang penunjuk jalan. Nah, sekali lagi ini tidak bonek. Rasulullah tawakal tapi disertai dengan usaha. Beliau menyiapkan tukang penunjuk jalan, dikenal dengan hirit. Hirit itu ahli apa itu? Orang yang ahli mengetahui peta perjalanan, di mana jalur yang lebih cepat, di mana jalur aman, di mana ini tempat sumber ini itu ada orang-orang dahulu. Jadi tukang mengelana, tukang mencari tempat yang jalur manusia
yang akan dilewati. Jadi Rasulullah menyewa, ya, menyewa. Sehingga kalau sekarang ya pakai GPS, ya, pakai GPS dan sebagainya. Tapi GPS kan nggak bisa diajak ngomong, ya. Tapi kalau penunjuk jalan, ya saya kira lebih canggih penunjuk jalan. Gitu. GPS kadang menyasarkan kita semua Mas Ian. Gitu. Kemudian berikutnya, Rasulullah sebelum melanjutkan perjalanan, beliau sembunyi dulu di Gua Sur. Ya. Beliau beberapa hari sembunyi di Gua Sur, dan ini unik di tempat ini. Jadi putranya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman, beliau ditugaskan untuk mencari informasi. Jadi kalau malam itu mengembalakan kambing, sorenya itu dia membawa kambing-kambingnya dekat Gua Sur. Kemudian nanti menjelang paginya dia kembali ke kota Medina. Dia kembali ke kota Medina, bergaul, berkumpul dengan masyarakat Medina, dengan masyarakat Quraisy, ya, Mekah, dan ingin tahu informasi apa yang rencana mereka lakukan, sehingga nanti berita bocoran itu disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi ini strategi, ya. Jadi Rasulullah sebelum melanjutkan perjalanan ke Medina, beliau sembunyi dulu singgah di Gua Sur. Beberapa hari beliau tinggal di sana, sehingga ketika orang-orang Quraisy mencari Rasulullah dan sampai di Gua Sur tersebut, maka Abu Bakar takut, ya. Ada rasa takut. Kalaulah mereka itu melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat kita yang lagi berada di dalam gua tersebut. Tapi Rasulullah mengatakan, la tahzan, wahai Abu Bakar, jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita, innallaha ma'ana. Jadi tidaklah engkau menyangka bahwasanya kita ini berdua, tapi sesungguhnya Allah adalah yang ketiganya, yang bersama kita. Jadi Allah pasti akan menolong kita. Itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW tawakalnya tinggi, tapi beliau adalah tetap dengan usaha-usaha yang usaha-usaha ini akan menyelamatkan dirinya, ya. Akan menjadikan perjalanan itu nyaman, tidak akan kelaparan dan sebagainya. Akan menjadikan perjalanan ini sesuai dengan rute yang ditujunya, sehingga tidak tersesat dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara contoh yang lain adalah ketika Rasulullah SAW melakukan yaitu jihad, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam masa hidupnya 19 kali beliau melakukan perang, ya. Dan bagaimana sejarahnya atau contoh yang kita ambil dari Rasulullah SAW ketika berperang melawan musuh? Apakah hanya mengandalkan tawakal tinggi tanpa usaha, tanpa strategi, tanpa siasat perang dan sebagainya? Enggak, ya. Ketika perang Badar contohnya, ya. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan yang sedikit, ya, 300 pasukan melawan 1000 musuh, Ketika sampai di Badar, maka ada sahabat yang mengusulkan, wahai Rasulullah, ini tempat yang tidak tepat. Jadi tanya dulu, wahai Rasulullah, apakah ini tempat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau pilih menempatkan pasukanmu di sini? Maka jawabnya enggak, ini hanya sekedar inisiatif dari saya. Maka wahai Rasulullah, mari saya tunjukkan tempat yang bagus, tempat yang strategi. Maka diajaklah di tempat yang dekat sumber mata air, dan Rasulullah menyiapkan di sana pasukannya. Beliau membuat tenda, membuat kemah di sana, dan sehingga sumber mata air ini adalah merupakan sumber untuk kebutuhan pasukan, karena perang itu panas, ya.
medannya juga panas, tempatnya itu sangat panas, sehingga perang itu nggak hanya sehari 2 hari, butuh waktu yang lama. Kalau bekal minum hanya sekedar disimpan di gentong-gentong atau di mana, mungkin dalam waktu yang nggak lama akan habis. Maka sumber mata air itu dikuasai dulu, dikuras, dibuatkan penampungan air, sumurnya dikuras ya. Setelah itu ditimbun ya, sumber mata airnya ditimbun. Nah, sehingga kaum muslimin itu mendapatkan cadangan air yang cukup, sementara orang-orang kafir musyrik mereka setelah habis bekalnya mencari air sudah tidak ada. Dan ini adalah termasuk strategi usaha dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Kemudian Rasulullah sebelum perang itu meluruskan soft pasukannya, merapikan, jadi nggak asal-asalan ya. Jadi pasukannya dirapikan, disiapkan, dikasih motivasi, dikasih semangat jihad, balasan pahala surga menanti dan sebagainya. Itu adalah salah satu wasilah, salah satu usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk meraih kemenangan. Ya. Kemudian dibagi peleton atau pasukan sayap ini dipimpin ini, pasukan ini dipimpin ini. Kemudian ada yang berada di posisi bukit, bagian pemanah di mana. Itu semuanya adalah strategi perang, menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak hanya tawakal tanpa usaha, tidak. Tapi Rasulullah adalah tawakalnya tinggi dan beliau memberikan contoh terbaik, yaitu disertai dengan usaha. Ya. Kemudian beliau berdoa. Jadi setelah usaha maksimal, maka beliau berdoa, Allahumma munzilal kitab, wahai zat yang menurunkan Al-Quran, sari al-hisab, zat yang maha cepat perhitungannya, hazimil ahzab, zat yang akan mengalahkan musuh, Allahumma zimzum wazal zilhum, ya Allah kalahkanlah mereka dan goncanglah mereka, yakni musuh kaum muslimin adalah musuh kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya antara tawakal dan mengikat hewan tunggangan. Antara tawakal dan mengikat hewan tunggangan, hewan kendaraan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ursilu naqati wa atawakkalu, wahai Rasulullah, saya lepaskan ontaku dan saya bertawakal ya. Jadi dia menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, saya lepaskan onta saya ini, udah saya akan tawakal. Bagaimana reaksi Rasulullah SAW? Maka Rasulullah berkata, akilha wa tawakkal, wahai fulan, ikat dulu ontamu dan baru kamu bertawakal. Nah, sekarang ya, jenengan punya sepeda motor, punya mobil, mboten dikunci ya, ndak pakai kunci setang, ndak pakai kunci pengaman, terus nggak ada penjaga, maka hal ini adalah salah tawakal dalam ini. Seperti orang sahabat dulu yang punya onta dilepas ya, tanpa diikat, karena onta itu hewan hidup, bisa ngeluyur kemana-mana. Kalau sekarang walaupun motor benda mati, tapi kalau udah dihidupkan mesinnya ya bisa dibawa orang ya, akan dibawa orang. Maka ini dari zaman dulu sudah ada contoh bahwasanya kalau mau tawakal ikat dulu ontamu ya. Kalau punya onta ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau sudah diikat ya, kok ucul, kalau mobil sudah dikunci, dimasukkan garansi, sudah kok dicuri maling, ya itu urusan lain. Jadi itulah usaha, antara tawakal dengan usaha.
Kemudian tawakal dalam masalah mencari rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaku tairu taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh kalian akan diberi rezeki sebagaimana diberi rezeki yaitu burung-burung. Taghdu khimasan, di pagi harinya mereka keluar dari tempatnya dalam keadaan lapar, kemudian wataruhu bitonan, dan ketika sore hari pulang ke sarang-sarangnya dalam keadaan perutnya sudah penuh atau sudah kenyang. Jadi dalam mencari rezeki maka hendaknya kita bertawakal, ya. Hendaknya kita bertawakal. Burung pakai usaha nggak ada burung yang diem di sarangnya, itu nggak ada, ya. Cuman donga, ya Allah turunkanlah biji-bijian, enggak. Burung tetap punya usaha, yaitu keluar dari sarangnya. Kadang keluarnya itu enggak hanya dekat-dekat, enggak, kadang mereka jauh, ya. Kuntul yang di Sedayu lari ke kuntul yang Kendukun gitu, ya. Soal di sana rame, ya. Iya, ini kayaknya kuntulnya orang Sedayu, nah. Cari di sana di Ndukun lagi panen tambah, nah, carinya ke sana, ya. Burung yang di ujung Pangka lari kemana? Ke GKB sana, ya. Jadi cari ke sana. Di mana musim makanan, musim panen, ya, Lamongan panen padi, burung di sini lari ke sana. Lah itu burung itu usaha, gitu. Nggak ada cuman diem di tempat kemudian hanya berdoa bersandar tanpa usaha, enggak. Jadi kita semuanya alhamdulillah mengamalkan seperti itu, ya. Nggak ada kepala keluarga ini diam di rumah hanya berdoa, enggak. Semuanya di samping tawakal kita adalah berusaha dan usaha yang diizinkan, usaha yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah doa ketika keluar rumah, baik dengan tujuan untuk kerja, dengan tujuan untuk cari nafkah, dengan tujuan untuk ya sekedar silaturahim, atau keluar rumah karena untuk urusan-urusan yang mubah, maka di sana ada doa yang mengisyaratkan kita punya sifat tawakal, yaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam keterangannya, barang siapa yang keluar rumah berdoa dengan doa ini, maka Allah Ta'ala akan menjaganya, ya. Maka Allah akan menjaganya. Demikian ini yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini, ya. Mohon maaf tidak sampai jam 8 berapa biasanya, jam 20, ya. Kalau ada sarapannya malah cocok ini kalau ada sarapan. Jadi mohon maaf nggak sampai waktunya sesuai dengan jam yang ada, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.